Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadi Arsandi, NPM 2010010102010 dari kelas 4C non-regular Banjarbaru. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Processor. PHP sendiri biasa digunakan untuk pengembangan web. Langsung saja saya mulai. Ini adalah contoh penulisan PHP. Pada bahasa pemrograman PHP, untuk baris programnya sendiri ditulis di tanda pembuka dan di antara tanda pembuka dan tanda penutup PHP. Contohnya pada video ini adalah baris program echo. Ini baris perintah yang biasanya digunakan untuk memprint atau menampilkan tulisan pada layar. Contohnya di sini echo H2 Hello World selamat belajar PHP. Ini akan menampilkan tulisan Hello World selamat belajar PHP pada browser. Langsung saja saya tampilkan. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya saya membuat file index.php. Sebenarnya pada file index ini tidak ada baris PHP-nya, cuma ada HTML yang untuk menampilkan daftar nama filenya nanti, atau link ke file yang akan dipelajari nanti. Kita langsung saja ke yang pertama, adalah variabel. Variabel pada PHP agak sedikit berbeda daripada bahasa pemrograman lain, karena saat menuliskannya kita tidak perlu mendefinisikannya akan menggunakan tipe data apa. Langsung saja kita isikan value-nya. Tapi biasanya untuk tipe data string kita perlu menambahkan tanda kutip di value-nya. Sedangkan kalau integer langsung saja kita tuliskan value-nya. Nah, contohnya sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel nama, semester, dan nilai. Nah, selanjutnya kita akan memprint atau menampilkan tipe datanya itu tadi menggunakan perintah echo. Di sini echo nama kamu, $ nama atau variabel nama. Anda sedang di semester, $semester atau variabel semester, dan nilai matkul web Anda adalah $nilai atau variabel nilai. Jadi di sini nanti akan menghasilkan nama ini tadi. Di sini semester akan menuliskan semesternya, dan nilai ini akan memunculkan nilainya. Hasilnya seperti berikut. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah operator. Sama halnya dengan bahasa pemrograman lain, operator yang ada di bahasa pemrograman PHP ini seperti operator aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus. Ada juga operator increment sama decrement. Contohnya di sini saya menyediakan 2 variabel dulu, nilai 1 dan nilai 2. Saya andak di atas, saya pisah agar mempermudah. Nah, contohnya di sini untuk baris PHP penjumlahan, ini variabel hasil sama dengan variabel nilai 1 ditambah variabel nilai 2. Nah, tanda plus ini tadi yang menjadikan ini operator penjumlahan. Nah, selanjutnya hasil dari perhitungan itu tadi akan ditampilkan dengan perintah echo. Sama halnya pada
pengurangan, perkalian, pembagian, perbedaannya cuma ada di tanda operatornya. Kalau pengurangan menggunakan tanda kurang, perkalian menggunakan tanda kali, dan pembagian menggunakan garis miring. Nah, sedangkan modulus ini sisa hasil bagi menggunakan tanda persen. Selanjutnya untuk operator increment dan decrement ini biasanya digunakan dalam perulangan. Umumnya digunakan untuk perulangan. Contohnya yang increment ini dalam perulangan for. Nah, variabel i sama dengan 1. Variabel i lebih kecil atau sama dengan 10. Lalu yang bagian ini tadi yang disebut dengan increment, yaitu penambahan 1 pada variabel i. Jadi jika programnya jalan sampai di sini, variabel i tadi ditambahkan 1. Yang sebelumnya nilainya 1 ditambah 1 jadi 2. Lanjutnya akan terus berputar sampai dengan variabel i-nya nih lebih kecil atau maksimal sama dengan 10. Sama halnya dengan operator decrement, cuma ini kebalikannya, yaitu adalah si variabelnya tadi dikurang 1. Seperti ini, misalnya variabel i 10 dikurang 1 jadi 9, kurang 1 jadi 8, seterusnya sampai i sama dengan 0. Langsung saja saya lihatkan hasilnya. Operator. Nah, di sini untuk penyembelahan misalnya 5 tambah 7 12, 5 kurang 7 min 2, 5 kali 7 35, dan seterusnya. Nah, untuk bagian increment ini tadi akan menghasilkan urutan nilai berdasarkan perulangan tadi. Misalnya 1 increment 1, increment ditambah 1 jadi 2, increment ditambah 1 jadi 3, 4 sampai maksimal tadi 10. Nah, sedangkan decrement ini tadi kebalikannya. Jadinya dari 10 dikurang 1 jadi 9, 8, 7 sampai maksimal di 0. Selanjutnya kita ke percabangan. Mulai dari percabangan if else. Contohnya di sini ada percabangan menentukan hari berdasarkan hari yang di atas ini. Jadi ini variabel hari ini yang akan dicek oleh percabangannya itu tadi. Misalnya if variabel hari sama dengan ini adalah operator perbandingan, yaitu sama dengan if hari sama dengan Rabu akan menjalankan baris perintah ini. Nah, jika tidak terpenuhi atau false, selanjutnya akan mencek ke if else if. Di else if ini hari sama dengan Selasa akan menjalankan ini. Else if hari sama dengan Kamis jalan yang ini. Sedangkan jika ketiga ini tadi masih tidak terpenuhi, selanjutnya akan masuk ke bagian else. Jadi kayak pilihan false atau pilihan salahnya yang menampilkan maaf hari ini tidak terdaftar. Nah, contohnya ini Selasa, ini kan ada di sini. Jadi baris perintah ini yang akan tampil hari ini adalah hari Selasa. Coba saya perlihatkan. Nah, akan hasilnya seperti ini. Sedangkan jika kita ganti Selasa ini misalnya hari Minggu, otomatis kan di sini tidak ada dia, jadi otomatis akan bernilai false atau masuk ke baris perintah yang else ini. Nah, maaf hari ini tidak terdaftar. Oke, selanjutnya percabangan switch. Hampir mirip dengan percabangan if tadi. Bedanya di switch ini nilainya ini pada
Nah, saya akan mencontohkan ini untuk penentuan nilai. Jadi misalnya nilainya 80 akan masuk di perintah ini. Oh iya, pada percabangan cache sendiri, setiap blok percabangannya itu ada ditambahkan break agar misalnya kondisi yang cache yang pertama ini misalnya sudah terpenuhi, program tidak akan lagi mengecek di blok-blok selanjutnya, langsung ke bawah. Misalnya ini ada variabel nilai sama dengan 80. Nah, misalnya nilainya 80 akan menampilkan grade nilai A, misalnya nilainya itu tadi 70 nilai B, misalnya nilainya 50 akan nilai C. Nah, sedangkan default ini sama saja dengan else yang pada percabangan if tadi, yaitu nilai yang tidak ada seperti itu. Langsung saja saya tampilkan. Nilai A ini karena tadi nilainya sama dengan 80. Coba kita masukkan 70. Ini akan muncul nilai B. Seperti yang pada bagian blok perintah ini tadi. Nah, misalnya kita isi 40, nilai akan otomatis nilai tidak terdaftar karena pada percabangannya sendiri tidak ada nilai 40. Jadi otomatis dia akan ke baris perintah yang default seperti itu. Nah, sedangkan perbedaan untuk percabangan switch antara percabangan switch dengan percabangan if ini sendiri, pada percabangan switch itu nilainya sudah nilai di sini ini sudah pasti, bukan perbandingan. Misalnya kayak if yang pakai if else kan bisa perbandingan, misalnya kayak nilai antara di bawah sama dengan di atas sama dengan, atau intinya operator perbandingan lah. Sedangkan di switch itu tidak bisa digunakan untuk operator perbandingan. Selanjutnya ke perulangan. Yang pertama adalah perulangan for. Pada perulangan for ini akan selalu mengulang atau looping baris perintah yang ada di dalam sini selama kondisinya terpenuhi. Nah, sedangkan di sini kondisinya ini variabel i sama dengan 0, nilai awalnya 0, akan melakukan perulangan selama variabel i-nya lebih kecil atau sama dengan 10. Selanjutnya variabel i-nya di increment 1 atau ditambah 1. Nah, jadi ini otomatis akan menampilkan atau otomatis akan looping sebanyak 10 kali. Contohnya seperti berikut. Nah, jadi nilai awalnya tadi 0 adalah 0 i 0, baru ditambah 1. Jadi dia ini adalah perulangan ke 0, perulangan ke 1, ke 2, ke 3, seterusnya. Nah, yang menentukan banyak dikitnya perulangan itu tadi adalah di bagian sini. Di sini akan stop di 10. Misalnya kita ganti 20, perulangannya akan otomatis sampai 20 seperti itu. Selanjutnya ke perulangan while. Nah, pada perulangan while ini hampir mirip juga dengan perulangan for tadi.
Tapi perbedaannya di sini incrementnya itu ada di bawah. Jadi dia tidak ditentukan di awal incrementnya ini. Misalnya sini variabel x sama dengan 1 nilai awalnya, akan melakukan perulangan selama x-nya lebih kecil atau sama dengan 10 dan menampilkan echo perulangan ke berapanya ini tadi. Nah, baru di increment 1 langsung saja saya lihat hasilnya. Nah, di sini mulai 1, tadi 1, 2, 3 seterusnya sampai dengan 10. Misalnya sama halnya dengan di for tadi, misalnya yang di sininya diganti, otomatis akan lebih banyak juga perulangannya. Misalnya di sini 100, ya otomatis akan melakukan perulangan 100 kali. Nah, sedangkan jika incrementnya ini tidak ada, dia akan terus-terusan melakukan perulangan karena nilai i-nya tadi tidak dilakukan penambahan, jadi otomatis nilai i-nya tetap di 1. Ini tidak akan berhenti programnya jika tidak di stop. Nge-stop. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah perulangan do. Oke. Perulangan do ini penentuan kondisinya berbeda dari perulangan tadi. Ini penentuan kondisinya ini true false-nya ini ada di bawah. Jadi otomatis walaupun nilainya false, nanti misalnya dari awal emang false, si program ini paling tidak akan melakukan baris programnya ini sekali. Seperti itu. Contohnya di sini misalnya variabel x sama dengan 1 akan menampilkan ini, baru di increment 1 baru dia mengecek si x ini lebih kecil atau sama dengan 10. Jika lebih kecil baru dia kembali lagi ke atas, baru mencetak lagi. Contohnya langsung saja perulangan do. Nah, mulai dari perulangan ke-1, ke-2, ke-3. Sedangkan jika kita buat nilainya ini false, misalnya 11. Nah, 11 ini kan otomatis lebih besar dari 10. Seharusnya dia tidak akan melooping lagi. Coba kita lihat. Nah, dia cuma menampilkan 1 kali. Padahal 11 ini pun sudah tidak memenuhi untuk perulangannya. Tapi karena ini menggunakan perulangan do, otomatis dia akan melakukan perulangan paling tidak 1 kali. Perbedaan antara perulangan for, do, dan while ini tadi cuma di penentuan kondisinya. Yang for dan while ini penentuan kondisinya di awal, tapi yang while ini bagian incrementnya terpisah, bisa di bawah. Sedangkan perulangan do ini penentuan kondisinya ada di bawah. Jadi si program ini otomatis paling tidak akan menjalankan perulangannya 1 kali.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.